Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Maulana Dwi Putra, mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al-Khairiyah. Di sini saya akan membuat web guna untuk melengkapi UAS program web yang dibimbing oleh dosen pengampunya, yaitu Bapak Roy. Tapi sebelumnya mohon maaf untuk Bapak dosen yang terhormat. Kebetulan saya udah seminggu ini habis operasi tangan ya. Tangan saya habis kecelakaan patah tulang. Jadi untuk pengerjaan web kali ini mungkin bisa dibilang hampir kurang sempurna ya, karena saya belum bisa mengetik secara normal gitu Pak. Tapi saya udah membuat web sebelum saya operasi gitu Pak. Nah, di sini langsung saja kita buka Visual Studio Code. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk membuat web secara sederhana seperti ini, yaitu membuat web portofolio. Di sini ada 3 menu ya. Ada home itu berisi artikel. Di sini kalian bisa menulis profil kalian itu siapa. Lalu ada profil itu berupa CV, kurikulum fit kalian. Dan yang terakhir ada galeri. Di sini ada foto saya menjelaskan ya galeri kalian gitu. Oke, langsung saja ya, kita akan membuat web seperti itu. Pertama kita buka Visual Studio Code, lalu di sini karena saya sudah membuat folder, kita open folder. Jika belum membuat folder, maka kalian buat folder dahulu gitu. Open folder, saya sudah menyimpannya di sini. Nah, ini web, kita add dulu. Ini yes saja, oke. Nah, di dalam folder saya itu sudah tertera font dan image untuk web yang akan saya buat itu. Ini kita hapus. Lalu di sini di dalam folder web kita akan membuat new file. New file yang pertama yaitu index.html. Oke. Nah, apa nih yang perlu kita buat pertama? Sini saya sudah menyiapkan codingnya, yaitu maaf ya Pak sebelumnya, karena saya ada kendala tangan, jadi saya hanya bisa copy paste, tapi ini nanti saya akan jelaskan satu persatu Pak. Kita buat dulu headnya. Nah, seperti ini, head, title, portofolio. Title ini berfungsi pada gambaran nama tab di browser kalian. Contoh nih, kita tutup dulu HTML. Nah, oke, kita tutup dulu, lalu kita save dulu, lalu kita open in default browser. Kita lihat, nah ini maksudnya title itu nama pada sebuah tab bar di browser. Oke, selanjutnya setelah head, dan ini adalah link ini CSS, tapi kan kita belum membuat CSS ya. Kita hapus dulu deh. Oke, lalu selanjutnya kita buat body. Di sini. Nah, body div class. Div itu untuk mengelompokkan tag elemen pada suatu HTML gitu. Nah, jadi div. Yang pertama kelasnya container. Kenapa container? Karena untuk membungkus sebuah isi pada body. Oke. Terus sekarang kita save dulu. Kita Ctrl S save. Lalu kita open in default browser. Nah, sudah jadi nih.
Ini kan tadi belum belum sama seperti ini kan udah rapi nih, karena ini belum ada CSS nya. Oke, selanjutnya kita buat lagi bawahnya nih, ini kan udah ada menunya, kita buat lagi, enter yang ada di index itu, tambahin div gambar konten. Oke, lalu terus kan tadi div headernya udah ini, terus div class gambar, kelasnya gambar kita tutup, lalu div class lagi konten ini buat isi yang ada di halaman index atau home. Nah, kita save dulu, lalu kita isi H2. Kenapa saya pakai H2? Karena kalau H1 itu terlalu kebesaran. H2 itu singkatan dari header 2, header 1, header 2, header 3. Lalu paragraf, kelasnya paragraf, kita isi dengan kata-kata bebas gitu. Kita tutup lagi div pada div konten. Lalu kita buat lagi div class footer untuk ada yang di bawahnya itu, footer copyright Fajar Dwi Putra /div bungkus lagi ini div ini untuk menutup kontainer yang ini. Lalu tutup lagi body, lalu tutup HTML. Udah, kita save, kita lihat hasil mentahnya. Nah, seperti ini belum ada yang namanya CSS ya. Dan selanjutnya coba kita buka profile. Belum ada karena profile belum dibuat. Kita balik lagi. Sekarang kita buat profilnya, sama profile juga seperti itu isinya. Kita bikin file lagi, sini klik profile.html. Oke. Nah, sama profile juga, atasnya tetap sama. Kita ambil dari sini, div ini sampai ini. Nah, karena ini untuk menu profile, otomatis di sini pada link ini sudah aktif. Kita save dulu, lalu open in default browser, kita lihat yang profile. Nah, sorry ada kesalahan. Mana itu tadi? Headnya lupa ditutup. Oh, ini ya, lalu kelebihan. Oh, ini lupa ditutup ya. Oke. Lupa ditutup dan lupa diberi HTML atasnya. Sorry. HTML. Oke, enter. Kita hapus dulu untuk menutup HTML ya. HTML. Nah, kita pindahin aja dah. Kita pindahin ini ke atas pembungkus dalam HTML. Nah, kita save, kita lihat lagi, open in default browser. Nah, udah jadi nih sekarang ada profile udah jadi, home udah ada isinya, tinggal kita desain aja. Nanti profile udah ada, sekarang tinggal galeri juga sama, kita buat yang pertama new file, lalu di sini galeri.html. Nah, gitu teman-teman, galeri.html sama isinya seperti ini untuk navigasi barnya. Nah, kita save dulu, kita buka default browser, kita buka semuanya. Nah, udah buka profile, lihat profile, home atau index, galeri. Nah, tapi galeri dan profile itu belum ada isinya. Nah, tutup dulu, lalu kita buat isi dari profile. Nah, kebetulan saya juga sudah menyiapkan HTML dari profile saya. Nah,
seperti biasa. Ini kan sudah body. Nah, lalu dimulai dari sini ya. Oke, nanti saya jelaskan. Nah, jadi begini teman-teman. Div lagi kelas gambar. Gambar ini fungsinya untuk gambar profil saya tadi. Nah, terus div kelas CV. Kelasnya CV H1 curriculum fit. Tutup H1, tutup div. Lalu tambah lagi div kelas foto. Lalu tutup. Terus div kelas data diri, kelasnya data diri, lalu isi data diri. Nah, kita pakai unordered list di sininya. Unordered list pertamanya Fajar Maulana Dwi Putra, Bogor, tanggal lahir, alamat, status mahasiswa, agama, terus telepon, email. Lalu tutup lagi. Ini bagian data diri. Tutup. Kita buat lagi kelasnya pendidikan. Nah, pendidikan kita buat UL style. Nah, UL style ini fungsinya untuk ketika kalian membuat sebuah list gitu. Nah, di sininya tipenya beda tuh. Karena ini tidak pakai style, jadi style defaultnya adalah titik. Dan ini style yang sudah dibuatnya yaitu circle atau lingkaran gitu. Lalu tulis list pertama SDN Krencing 2, list kedua, list ketiga, list keempat, tutup UL lagi another list. Lalu tutup lagi divnya, div pendidikan kita tutup. Lalu kita buat lagi div kelasnya organisasi. Nah, namanya pengalaman organisasi. Kita buat lagi UL-nya juga saya di sini pakai style circle. Lalu 1 2 3 4 kita tutup lagi UL, kita tutup div. Lalu div class footer profile. Nah, kelasnya footer profile. Terus kasih H2 copyright. Tutup lagi div class clear ini untuk memperbaiki atau merefresh gitu. Kelas clear. Terus tutup div, tutup body, tutup HTML. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Tampilannya masih kaku ya, karena ini belum ada CSS-nya. Oke, selanjutnya kita buat pada HTML gallery. HTML gallery ada di sini. Kebetulan juga saya sudah menyiapkan codingannya. Nah, mana tadi? Gallery.html. Nah, nanti sini ya. Div kelas gambar. Nah, jadi begini teman-teman. Div kelas gambar yang ada pada awal setelah navigasi bar. Terus div kelas galeri H1 judulnya galeri, my gallery, another list lagi, kelasnya galeri. Beda ya, ini galeri I, ini pakai I, ini pakai Y. Terus disorder. Nah, kita link gambar 1, kebetulan gambar 1 ini untuk di CSS ya, nanti kita jelaskan juga. Terus image source-nya kita ambil galeri 1.jpg. Kebetulan saya sudah menyiapkan juga emailnya. Galeri 1 namanya ini, galeri 2 namanya ini, galeri 3, galeri 4, galeri 5. Naik lagi kita ke galeri, image source, kita linkkan ini. Linknya sudah ada image, folder image, lalu nama filenya galeri1.jpg, alt galeri namanya, ID-nya gambar 1. Nah, gambar 1, lalu tutup tutup LI, kita buat lagi LI gambar 2 sekarang. Terus image source-nya oke, seperti tadi kita buka filenya, foldernya, lalu pilih nama
fotonya galeri3.jpg berarti ya. Lalu galeri 3 ID-nya gambar 2. Kenapa gambar 2? Nanti saya jelaskan deh. Lalu tutup lagi LI lagi gambar 3. Nah, image source-nya image seperti tadi, kita ambil foldernya lalu slash galeri 4.jpg. Alatnya galeri 4 gambar yang ketiga. Nah, span. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Span ini untuk mengisi teks di dalam gambar. Span. Karena keterangannya di gambar 1, kita buka dulu, open to the site. Nah, galeri 1, saya sedang ada di Jogja. Jadi keterangan gambarnya yaitu Yogyakarta Prambanan gitu. Nah, untuk selanjutnya sama gambar 4, image source-nya galeri image, folder image, slash galeri, nama file galeri 5.jpg, alt galeri 5, ID gambar 4, lalu span, Lampung, Turing. Nah, lalu kita kasih juga div class clear supaya bersih kelas-kelasnya dari bug yang muncul gitu. Div class lagi footer profile, H2 copyright ini untuk HTML kebanyakan, sorry ya. Kita save, kita open default browser. Nah, galerinya sudah jadi, tetapi ini masih tampilannya kaku ya teman-teman. Supaya tidak kaku, maka dari itu kita buat CSS nya. Lalu kita buat lagi deh file CSS style.css. Nah, begini teman-teman. Tetapi sebelum kita membuat CSS, alangkah baiknya kita buat dahulu CSS resetnya. CSS reset itu kalian bisa cari banyak ya. Bisa kalian cari banyak di Google. Fungsinya CSS reset itu apa? Untuk mereset semua elemen atau default dari browser bawaan gitu. Ketika kalian membuka web CSS yang sudah kalian buat gitu. Nah, kita bisa ambil CSS reset dari sini. Karena kita tunggu ya. Nah, ini CSS reset nih. Kita ambil dari atas sampai tutup kurung kurawal. Nah, di sini juga ada penjelasan. The goal of reset style set is to reduce browser inconsistencies in things like the font line height, margin, font size of heading too soon. Jadi gitu teman-teman nih, kan untuk mereset value yang ada di browser bawaan. Lihat aja tuh, ini tidak mentok. Tapi setelah kita menggunakan atau memasang CSS reset, nah kita lihat ya, kita save dulu. Oke, lalu kita tautkan CSS ini menggunakan di bawah titel sini. Sorry. Sini link rel style set. Link rel style set, harf ini untuk menghubungkan file CSS-nya ya. Langsung tutup. Nah, ini CSS-nya nih. Apa yang terjadi ketika kita sudah membuat CSS reset pada browser? Kita lihat nih, kita komen dulu deh. Ini kan masih ini ya, belum dempet. Ketika kita sudah membuat CSS reset, kita save dulu dan kita buka open in default browser. Nah tuh, dia mereset semua yang ada di HTML dan itu memberlakukan untuk stylenya dibuat di CSS gitu.
Begitu teman-teman. Kalau sudah, kita pasang lagi di galeri kita pasang CSS reset di galeri. Kita hubungkan CSS stylenya. Kita save galeri juga, jangan lupa kita save. Kita buka dulu, kita lihat. Nah, ya, template kan? Itu fungsi gunanya CSS reset, agar kita membuat CSS-nya mudah dari awal, kita mendesain sesuka hati kita. Begitu teman-teman. Galeri profile juga tuh masih dempet, karena stylenya nanti kita buat di CSS. Nah, oke. Setelah kita buat CSS, kita buat juga, tadi kan udah di ini ya, header container. Nah, kita buat CSS untuk navigasi barnya nih. Kebetulan juga saya sudah membuat CSS-nya, CSS pada index. Nah, CSS index nih. Kita copy dulu. Nanti saya jelaskan ya teman-teman. Oke. Nah, kita buat CSS index. Sini. Mana tadi itu? Nah, CSS index nih. Kenapa saya berikan keterangan index? Karena agar mengatur CSS-nya lebih gampang gitu. Ini bagian index, nanti ini bagian ada profile. Teman-teman juga boleh membuat CSS-nya 3. Jadi CSS index, CSS profile, CSS gallery. Tapi ya kembali lagi kepada teman-teman agar yang simple mana nih. Nah, menurut saya yang simpelnya yang seperti ini gitu. Ya, orang sih berbeda-beda ya. Lanjut. Nah, index kita ambil dari kelas container. Mending di ini deh. Apa namanya? Index open to the site. Nah, kita lihat ya. Kita ambil kelas dari container, kita atur container. Container tuh keseluruhan dari desain halaman webnya. Kita atur widthnya 960, marginnya auto. Nah, background image nih, jangan lupa background image yang saya gunakan yaitu seperti ini ya teman-teman. Apa ini namanya? What the heck? Nah, ini gunanya untuk mempercantik tampilan kalian, tampilan web kalian. Lanjut lagi, background image-nya itu filter drop, filternya drop shadow dengan keterangan 5 pixel, 0 pixel, 10 pixel, dan warnanya black. Drop shadow itu bayangan ya. Lalu kita lanjut, kita tutup kurung perawal. Lalu kita ambil kelas header nih, header. Lalu, nah, kasih lagi headernya. Kita kasih headernya background image yang vintage. Jadi ini nih. Apa headernya tuh dikasih background image ini. Lalu colornya white. Sebenarnya color ini apa ya? Buat fontnya nanti. Ketika kita mengklik fontnya nanti otomatis font tersebut berubah jadi putih. Lalu font family-nya Segoy UI, paddingnya 15 pixel. Lalu body, kita ambil kelas body, ini body ya, background image. Nah, ini sama aja, bodinya body untuk keseluruhan dari index, profile, gambar itu. Kita ambil email pattern-nya ya, seperti ini nih. Nah, seperti ini untuk background image pada body. Lalu header dan judul, font size-nya kita sesuaikan 40 dan ketebalannya itu tebal. Header URL displaynya inline block, margin topnya 20 pixel, margin right-nya 25 pixel, border right-nya 3 pixel, solid, dan warnanya putih. Lalu kita ambil juga header A ini, header A-nya. Kenapa saya pakai header juga? Karena
link A ini berada pada kelas header. Tidak bisa kita mengambil judul karena judul sudah ditutup pada H1-nya di sini, sedangkan header div-nya ini ditutup pada sesudah galeri. Jadi saya mengambilnya di dua kelas, header dan A gitu. Text decoration none, ini untuk link ya. Color light gray, paddingnya 5 pixel, font weight-nya bold, margin right 25 pixel, border radius 10 pixel. Lalu ambil kelas lagi, header A, hover. Hover ini berfungsi ketika kalian mengklik mengklik suatu link, itu ada animasinya. Background color warnanya putih, saya ambil scene putih. Opacity 80, colornya warna hijau Tosca, font weight-nya bold, border radius 10 pixel, transisinya. Nah, ini nih transisi nih. Jadi ketika kalian mengklik suatu link itu transisinya tuh nggak cepat atau lama ya gitu. Jadi bisa diatur di sini. Lalu kita ambil kelas gambar, kita sesuaikan gambarnya. Ini masih header loh teman-teman. Header gambar. Nah, gambarnya kita ambil dari ini nih. Mana tadi? Nah, ini gambar kereta ya. Gambar kereta, background flash. Nah, terus background size-nya cover, background posisinya 0 dan lebih menjorok ke atas 300 pixel. Filter, di sini filter kita isi saturate, height 350 pixel, border topnya 5 pixel, solid dan warnanya sienna. Border bottom 5 pixel, solid dan cyan, transisinya 0,5 detik. Terus gambar, hover. Nah, hover ini sama aja. Ketika kita mengklik suatu gambar, nah dia akan memperbesar gitu. Kalau ini scale ya, banyak macam-macam ya, ada scale, ada transform dan lain-lain pokoknya. Nah, scale-nya 0,5. Lalu kita isi juga CSS konten. Nah, ambil kelas konten, paddingnya jarak antara tabel pertama tabel kedua, paddingnya 20 pixel. Terus kita ambil lagi konten. Nah, H2 nih. H2 tuh kita ambil dari sini. Jadi kita ingin membuat font H2-nya ini gitu. Font size-nya ukuran 50, font weight-nya bold, text align-nya left, font family Kausan script, margin 15 pixel. Ini dari kiri ya. Kiri atas kanan bawah. Atasnya auto, kanan ada 15 pixel, bawahnya 10 pixel. Text shadow-nya kita kasih juga ukurannya bawah, atas, kanan. Nah, gitu teman-teman. Lalu di sini ada konten kita ambil juga konten, terus paragraf ini dari kelas paragraf kita sesuaikan juga fontnya ukuran 16 pixel dan jenis fontnya sans serif, margin bagian atasnya 15 pixel. Lalu ada konten lagi, konten P. Nah, kali ini P ini dia tidak mengambil kelasnya ya, P nih. Fontnya ukuran 16 pixel per 20 pixel, sans serif, margin 15 pixel, auto 15 pixel, 10 pixel. Lalu terakhir footer, background color warna hitam, fontnya 16 pixel, sans serif, text align-nya center, colornya warna apa nih? Kayak gold gitu ya. Height-nya 40 pixel, margin top-nya 20 pixel, padding top 20 pixel. Nah, setelah itu kita lihat bagian halaman indeks. Indeks yang tadi sudah disangkut pautkan dengan CSS. Nah, kita lihat nih. Open default browser. Nah, sudah jadi tuh. Tetapi kan tadi di style sini untuk bagian paragraf itu ada jenis fontnya. Kenapa fontnya tidak berubah? Karena kita belum memasukkan file fontnya di
di CSS ini gitu teman-teman. Nah, udah lumayan kan no? Ini gambar yang ketika hover adalah ketika diklik dia memperbesar, ketika tidak diklik dia kembali kepada semula. Nah, lalu yang fungsi hover ada navigasi bar seperti ini juga tuh, putih. Ketika diklik putih. Jadi begitu teman-teman. Udah cantik kan dari sebelumnya tuh. Sebelumnya kayak gini berubah menjadi seperti ini. Jadi fungsinya CSS tuh memperindah tampilan web. Nah, kita lanjut ya. Profile juga sama, tapi ininya belum diedit oleh CSS. Nah, bagaimana mengedit CSS-nya? Nah, kita isi juga di sini. Kita bisa lanjutin di sini CSS profile. Nah, kita tadi seperti awal lagi, kita buat ini bagian profile supaya dalam pengerjaan atau pengeditan CSS-nya lebih mudah gitu. Kita buat juga ini profile turn to the side. Oke. Nah, ini profile ya. Sorry. Profile. Oke. Profile. Nah, kita jelasin. Kita ambil kelas CV H1. CV nih. CV kelas CV H1 kurikulum vitae-nya nih. Jadi kita ambil elemen pada kurikulum vitae. Kita atur juga marginnya 20 pixel, 0 pixel, 20 pixel, teks lainnya center, font family-nya Kausan, font size 50, lalu ketebalannya tebal, text shadow-nya 1 pixel, 3 pixel, tint 3 pixel, dan warnanya adalah abu-abu. Ini untuk font H1. Lalu untuk fotonya kita buat CSS-nya seperti ini. Ambil header ambil kelas pada foto, lalu background image. Nah, kebetulan seperti yang saya sudah jelaskan tadi, image-nya sudah saya sediakan, yaitu fotonya seperti ini. Nah, ini foto saya begitu. Lalu lanjutkan background image-nya, foto width-nya 150, ukuran fotonya ya. Jadi width itu lebarnya, height itu tingginya 21 pixel. Background repeat, no repeat, border radius 10 pixel, marginnya 30 pixel, 0 pixel, 50 pixel, 120 pixel. Filter ya ada shadownya dengan ketebalan 5 pixel dan 0 pixel dan 5 pixel, dan warna shadownya hitam. Lalu float ini untuk memposisikan gambar yang ada di CSS. Transisinya 5 detik. Lalu foto hover. Kelas foto ketika diklik itu dia akan memperbesar dengan skalanya 1:1, 1,1 gitu. Lalu kita isi juga, nah kita ambil kelas data diri. Kita atur lagi marginnya, floatnya, fontnya, weight-nya. Lalu kita atur lagi nih. Kita ambil lagi kelas data diri. Kita edit yang UL dan LI-nya. Nah, font weight-nya lighter, display-nya bold, transisinya A 5 detik is. Terus kita ambil lagi. Ketika data diri diklik, itu dia akan memperbesar seukuran 10 pixel. Lalu kita ambil lagi kelas pendidikan. Nah, pendidikan. Kita atur lagi pendidikannya. Font untuk pendidikan, marginnya sekian, position, font, dan font weight. Lalu kita atur lagi pendidikan UL dan LI-nya. Pendidikan UL, nah UL dan LI-nya ini. Marginnya margin 0, margin paling kanan 20 pixel, font weight-nya lighter, transisinya semua 5 detik dan is. Ketika pendidikan diklik, dia juga akan memperbesar sebesar ukuran 10 pixel. Lalu kita buat lagi CSS organisasi. Nah, ini ya. Nah, organisasi nih, kelas organisasi.
480 pixel, 050 pixel, 150 pixel. Fontnya 20 pixel dan jenis fontnya Josephine Sans. Font weight-nya bold. Kita atur lagi di sininya. Organisasi unordered list-nya dan list ing-nya ini. Marginnya, posisinya, font weight-nya, transisinya juga. Lalu organisasi LI, UL dan LI ketika diklik adalah memperbesar seukuran 10 pixel. Lalu footer profile kita samakan dengan CSS yang di atas tadi. Background colornya segini, background color warna black, fontnya 16 pixel, finish huruf sans serif, text align-nya center, colornya putih, height-nya 40 pixel, margin top-nya 100 pixel, padding top 20 pixel, footer profile-nya footer profile H2. Nah ini ya H2 ini ya, footer profile H2, transisinya ada waktu 3 detik. Footer profile H2 hover, ketika kursor menyentuh footer, dia akan memperbesar sebesar 5 pixel. Lalu kita kasih clear untuk merefresh CSS yang sudah kita buat. Nah, oke, sekarang kita buka profilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh. Ketika diklik hover, dia akan memperbesar gambar. Nah, terus juga fontnya tuh. Ketika diklik, dia akan transform X itu ke kanan ya, yaitu ke atas bawah, X itu kiri kanan. Mahasiswa. Nah, begini teman-teman. Lebih cantik kan setelah disambungkan oleh CSS bandingkan yang ini. Nah, ini masih itu ya. Jadi profile, home, lalu kita selanjutnya galeri. Nah, galeri juga nih, galeri masih acak ya. Kenapa galeri udah terbuat ininya? Karena di dalam CSS tadi dia sudah sudah ada indeksnya. Indeks pada body itu sudah dibuat untuk semua halaman. Jadi otomatis pada halaman galeri dia sudah terbuat. Tinggal kita memodifikasi bagian galeri ini nih, dari sini sampai sini. Dan lalu kita buat lagi CSS-nya. Untuk CSS galeri masih sama ya teman-teman. Udah panjang banget nih. Nah, seperti ini teman-teman. Kita bungkus lagi nih. Kita beri judul CSS-nya galeri. Kita buka dulu sininya juga supaya mudah dilihatnya. Nah, galeri ya. Mana CSS? Galeri. Ambil kelas pada galeri H1. Nah, ini ya. Galeri H1 ini My Gallery. Kita edit judulnya My Gallery menggunakan marginnya 20 pixel, bawah atas 0, kanan 20 pixel, kiri 20 pixel, kiri 0 pixel. Lalu teksnya ada di center, font family-nya menggunakan Gaussian Script, font size-nya 50 pixel, font weight-nya ketebalan hurufnya itu tebal. Text shadow-nya 1 pixel, 3 pixel, 3 pixel dengan warna abu-abu. Lalu kita ambil lagi kelas LI A. Nah, kelas galeri yang ini kita ambil yang LI-nya nih, listingnya nih. Lalu A. Nah, gambar 1. Teks dekorasi non, karena ini A ini adalah sebuah link, maka kita isi agar si link tersebut itu tidak ada underscore-nya. Karena ketika kita mengisi sebuah link pada HTML itu otomatis huruf tersebut ada underscore dan warna biru. Jadi kita isi di CSS-nya menggunakan teks dekorasi non gitu. Lalu kita ambil lagi galeri LI-nya, kita atur LI-nya. Width-nya 200 pixel, height-nya 400 pixel, posisinya relatif, margin right-nya 220 pixel, float-nya left. Kita tutup, lalu kita ambil lagi
kelas galeri LI image. Nah, image ini nih, kita edit image-nya. Border radiusnya 15 pixel, marginnya 30 pixel, atas 0, kanan 0, bawah 0, kiri 120 pixel. Lalu nah ini nih yang paling panjang nih. Galeri, kita ambil kelas galeri lagi, lalu LI, lalu span. Nah, kita ambil satu-satu nih. Jadi si galeri ini nih kita edit satu-satu. Ambil kelas galeri, kita edit A-nya. Ambil kelas galeri, kita edit image-nya. Ambil kelas galeri, kita edit span-nya. Begitu teman-teman. Untuk span-nya, kita display-nya block. Block itu supaya dia tidak pindah. Width-nya lebar 300 pixel, lebar gambarnya. Lebar ukuran hurufnya. Height-nya, tinggi dari hurufnya tuh 324 pixel, background colornya abu-abu, posisinya absolute, topnya 0, marginnya 30 pixel, 0 pixel, 30 pixel, 120 pixel, text align-nya center, line height-nya 324 pixel, border radiusnya 15 pixel, dan warnanya putih, text shadow-nya 1 pixel, atasnya 1, kanannya 1, bawahnya 3 pixel, warna hitam. Opacity-nya 0, transisinya 3 detik, font family-nya blackjack, font size-nya 20 pixel, box shadow-nya 2 pixel, 2 pixel, 6 pixel, dan warnanya black. Nah, lalu kita buat lagi galeri, kelas galeri LI A hover span. Nah, A-nya itu hover, lalu span juga kita masukin. Opacity-nya 1, lalu kita terakhir untuk merefresh CSS agar tidak terjadi bug, kita kasih kelas clear bold semuanya itu. Ketika sudah kita buat, lalu kita save, kita buka galeri. Nah, begini teman-teman. Tuh, Yogyakarta, Prambanan, Tebing Alam, Serang. Lalu ya tuh ada di sini ada ini kan bayangannya tuh shadownya atas kanan dengan ketebalan 3 pixel, bawah dengan ketebalan 1 pixel, dan kiri tidak ada. Jadi begitu teman-teman. Span itu untuk menyisipkan teks. Nah, kenapa fontnya beda dari yang tadi saya buat awal itu? Karena kita belum memasukkan font yang ada pada folder web yang telah saya buat. Ini nih fontnya nih. Nah, font ini nih. Lalu kita buat lagi font CSS font. Nah, agar memudahkan kita mengubah fontnya, kita taruh font pada atas index. Nah, begini teman-teman. Font kita masukkan add font face, font family-nya namanya Josephine Sans. Lalu source URL kita ambil dari folder font, lalu nama fontnya, dan jangan lupa dikasih jenis format fontnya, WOFF format. Nah, format WOFF gitu. Untuk selanjutnya sama font family, nama fontnya Thousand Script, dan asal dari font tersebut ada pada folder font. Lalu nama dari file tersebut ini, kalau formatnya tetap sama WOFF. Lalu ada lagi font blackjack, kita ambil dari folder font dan kita klik font tersebut dan formatnya tetap sama WOFF. Lalu kita save dan kita buka pada galeri HTML ini. Nah, sudah jadi tuh ini font Thousand Script. Nah, tuh sudah jadi kan? Sudah berbeda dari tampilan awal tadi. Nah, lihat tuh artikel. Jadi begitu teman-teman. Nah, ini kan tadi belum dibuat ya CSS-nya. Ketika kita sudah buat, kita refresh. Nah, begitu. Jadi ini web yang saya buat dengan hanya mengandalkan CSS.
Sebenarnya membuat web itu banyak ininya plugin-pluginnya. Bisa kita menggunakan JavaScript, bisa kita menggunakan plugin yang lain. Di sini saya membuatnya hanya menggunakan CSS, tapi nanti lain waktu saya akan membuat file webnya ini menggunakan database juga digabung. Kita akan membuat yang namanya form login nanti untuk kedepannya ya. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Di dalam HTML ya rapi, tidak banyak style-style yang ikut campur dalam HTML sini. Profile juga sama, galeri juga sama, dan stylenya ada di CSS. Mungkin kurang lebihnya seperti itu dalam pembuatan web saya kali ini. Mohon maaf apabila dalam pembuatan web ini kurang maksimal karena lengan saya masih dalam kondisi belum membaik ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja cara membuat web portfolio saya ini ya, yang berisi 3 menu bar, yaitu home, profile, dan galeri. Untuk source code-nya nanti bisa saya share di deskripsi video deh teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman. Mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.